Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edika Syamsurya, NIM 196804-2006, jurusan Antropologi, angkatan 2019. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rahman selaku Ketua Prodi di jurusan Pendidikan Antropologi, dan juga Pak Dimas Aryo Smili selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai landasan filosofis kurikulum. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama adalah pengertian kurikulum dan filsafat pendidikan. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga untuk mencerminkan filsafat atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Sebagai contoh, Indonesia pada masa penjajahan Belanda, kurikulum yang dianut pada masa itu sangat berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filsafat untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Dengan demikian, tentu saja bahwa filsafat memiliki manfaat dan memberikan kontribusi yang besar, terutama dalam memberikan kajian sistematis berkenaan dengan kepentingan pendidikan. Menurut Nasution 1982 mengidentifikasi beberapa manfaat filsafat pendidikan, yaitu 1. Filsafat pendidikan dapat menentukan arah dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Sekolah adalah suatu lembaga yang didirikan untuk mendidik anak-anak ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. 3. Filsafat dan tujuan pendidikan memberikan kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. 4. Tujuan pendidikan memungkinkan si penduduk menilai usahanya hingga manakah tujuan itu tercapai. 5. Tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak mengembangkan kurikulum. Asumsi-asumsi filosofis tersebut berimplikasi pada rumusan tujuan pendidikan, pengembangan isi atau materi pendidikan, penentuan strategi, serta pada peranan peserta didik dan peranan pendidikan. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah pentingnya rumusan yang didapatkan dari hasil pemikiran secara mendalam, analisis, logis, sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum, baik dalam bentuk kurikulum sebagai rencana atau tertulis, terlebih kurikulum dalam bentuk pelaksanaan di sekolah. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme,
dan rekonstruktivisme. Di bawah ini diuraikan tentang isi dari masing-masing aliran filsafat yang ada kaitannya dengan pengembangan kurikulum. 1. Perennialisme lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan pada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal, yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Yang kedua yaitu esensialisme, menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya dengan perennialisme, esensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu. Yang ketiga yaitu eksistensialisme, menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan bagaimana saya hidup di dunia, apa pengalaman itu. Yang keempat, progresivisme, menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Dan yang terakhir yaitu rekonstruktivisme, merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia pada masa depan ditekankan, di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme. Rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu. Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar daripada proses. Aliran filsafat perennialisme, esensialisme, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan model kurikulum subjek akademis. Sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar dan pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional. Ada 3 cabang besar filsafat, yaitu metafisika yang membahas segala dan dalam alam ini, epistemologi yang membahas kebenaran, aksiologi yang membahas nilai. Aliran-aliran filsafat yang kita kenal bertolak belakang dari pandangan yang berbeda ke dalam 3 hal ini. Filsafat membahas segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk masalah-masalah pendidikan yang disebut filsafat pendidikan. Walaupun dilihat sepintas, filsafat pendidikan hanya merupakan aplikasi dari pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Tetapi antara keduanya, yaitu antara filsafat dan filsafat pendidikan, terdapat hubungan yang sangat erat. Masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Oleh karena itu, dalam praktek pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara efektif untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan. Meskipun demikian, saat ini pada beberapa negara dan khususnya di Indonesia, tampaknya mulai terjadi pergeseran landasan
dalam pengembangan kurikulum, yaitu dengan lebih menitik beratkan pada filsafat rekonstruktivisme. Itulah tadi sedikit materi yang sempat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata ataupun sebagainya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.